Selamat pagi, Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dimanapun saat ini kita berada, saya yakin dan percaya kita ada di dalam keadaan yang sehat, sukacita, penuh pengharapan di dalam Tuhan. Hari ini Rabu 2 April tahun 2025, sebagaimana Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, kita mau belajar dari satu bagian firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Perjanjian Baru dari Lukas, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-10 hingga ayatnya yang ke-17, dengan judul perikop Yesus memberi makan 5.000 orang. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungi apa yang sering kita lakukan saat kita menghadapi masalah besar dalam kehidupan kita. Apakah kita segera mencari jalan keluar, atau kita terpaku dalam kebingungan? Ini yang terjadi dalam nas firman Tuhan hari ini. Ketika para murid Yesus sedang menghadapi masalah besar. Pada saat itu juga hari sudah mulai malam. Mereka semua berada di tempat yang sunyi. Sementara di hadapan mereka ada 5.000 orang yang belum makan. Ditambah lagi ada perintah dari Yesus yang harus memberi makan kepada mereka, dan perintah itu tidak dapat ditawar. Apakah kita bisa memahami apa yang dipikirkan para murid? Bayangkan saja seandainya kita mengundang makan 5.000 orang, apa yang akan kita persiapkan? Berapa lama kita akan menyiapkan makanan untuk orang sebanyak itu? Tidak heran para murid memberi solusi termudah. Mereka mengatakan kepada Yesus agar menyuruh orang banyak itu pergi mencari makanan masing-masing. Akan tetapi Yesus bersikeras. Bahkan Yesus katakan, kamu harus memberi mereka makan. Lalu mereka mulai berpikir untuk membeli makanan untuk orang sebanyak itu. Bahkan mereka hampir tak pernah memikirkan bahwa yang ada pada mereka cukup untuk orang banyak. Akan tetapi hanya ada 5 roti dan 2 ikan pada mereka. Dalam keterbatasan itu, Tuhan membukakan pemikiran mereka. Apa yang terbatas dari mereka ternyata mampu memberi makan 5.000 orang sampai kenyang. Yesus ingin memberitahukan kepada para murid dan orang banyak, dan kita juga saat ini, bahwa Ia adalah Sang Pemelihara hidup. Ia adalah Sang Penyelamat yang juga memperhatikan kebutuhan jasmani serta rohani bagi para umatnya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan kita, saat kita mengalami masalah besar menghadang, itu adalah kesempatan baik bagi kita bersama untuk mengenal Yesus lebih dalam. Yesus ingin membukakan pemikiran bahwa kita memiliki Tuhan yang tidak terbatas kuasanya. Tuhan menginginkan agar fokus kita bukan pada masalah yang terjadi, tetapi kepada Dia yang sanggup menolong. Ada kekuatan yang besar dalam keterbatasan diri. Jika semua perkara boleh kita serahkan kepada Tuhan, karena kita yakin dan percaya Allah akan bekerja melampaui
akal pikir kita manusia. Untuk itu jangan pernah menghalangi kuasa Tuhan dengan segala keterbatasan yang kita miliki. Bila kita mau berserah, mujizat itu pasti nyata terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami boleh bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan, di mana Tuhan telah memelihara hidup kami setiap saat dan setiap waktu. Terpujilah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur di pagi yang indah ini Tuhan telah membangunkan kami dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang kuat, dengan napas kehidupan yang baru untuk menikmati kehidupan di hari yang baru ini. Biarlah kami boleh melakukan pekerjaan kami sepanjang hari ini dengan pimpinan kuasa Roh Kudus Tuhan yang akan terus memampukan dan memberkati kami. Saat ini Tuhan, secara khusus kami mau berdoa bagi seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di GKE Pandohop Mantaren 1. Diberkatilah jemaat Tuhan yang ada di sana dengan berbagai macam tugas, tanggung jawab, pekerjaan yang mereka lakukan. Di dalam pekerjaan mereka sehari-hari, biarlah pekerjaan mereka boleh menjadi berkat dan sukacita, dan terlebih untuk kepujian nama Tuhan. Mereka tidak akan hidup berkekurangan di dalam Tuhan, tapi kami yakin dan percaya mereka akan hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Terlebih-lebih kesehatan, kekuatan, kebijaksanaan di dalam mereka menjalani kehidupan mereka, baik itu di tengah pekerjaan, keluarga, pelayanan. Biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan memampukan mereka. Apapun saat ini juga Tuhan, yang menjadi usaha pekerjaan yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, diberkatilah mereka Tuhan. Sawah, kebun, tanah, ternak yang mereka garap, yang mereka kelola, biarlah semuanya itu boleh diberkati oleh Tuhan. Diberkatilah persekutuan jemaat Tuhan yang ada di GKE Pandohop Mantaren 1. Biarlah mereka boleh bertumbuh di dalam kasih, di dalam kebersamaan dan rasa takut akan Tuhan, saling mendukung setiap penata layanan yang ada. Berkati hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, majelis jemaat, pendeta, penetua dan diakon, guru-guru sekolah hari Minggu, siapapun mereka Tuhan, pakailah mereka, berkatilah mereka, mampukanlah mereka untuk memberikan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan seluruh warga jemaat Tuhan yang ada di sana, dari yang muda sampai yang tua, semuanya akan diberkati oleh Tuhan. Biarlah setiap langkah kaki kehidupan yang mereka jalani, semuanya Tuhan yang atur, semuanya Tuhan yang mimpin, semuanya Tuhan yang pelihara hidup mereka. Terima kasih Tuhan, seraya kami juga akan menyerahkan kehidupan kami. Biarlah anugerah berkat Tuhan boleh tercurah atas hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.